Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmalasari dengan NIM 18920422044 dari Prodi Pendidikan Akuntansi, mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas dari mata kuliah seminar akuntansi yang dimana adalah tugas akhir untuk memenuhi ujian semester akhir mata kuliah tersebut. Adapun skripsi yang akan saya bedah yaitu terkait pengaruh tingkat inflasi terhadap harga saham pada perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama adalah terkait dengan judul. Dalam penulisan judul skripsi yang telah dibedah dikatakan sudah benar karena jumlah katanya tidak lebih dari 20 kata. Di judul tersebut hanya terdiri dari 17 kata. Yang kedua adalah abstrak. Di abstrak tersebut berdasarkan hasil bedah, yang pertama yaitu diawali dengan kop abstrak yang diketik di batas atas pengetikan dengan huruf kapital ukuran 14 dan ditebalkan. Yang kedua, terdapat nama mahasiswa yang diketik dengan huruf kapital diakhiri titik, tahun lulus diakhiri titik, judul skripsi atau tugas akhir diakhiri titik, kalimat Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar diakhiri titik. Namun terdapat kurang pada bagian kata pembimbing yang disertai dengan nama lengkap pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang diantarai dengan simbol dan diakhiri titik. Yang ketiga adalah dalam abstrak tersebut sudah lengkap pada bagian isi abstrak, diantaranya adalah yang satu, tujuan penelitian, 2, metode penelitian yang meliputi variabel dan pengukurannya, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Ketiga, hasil penelitian abstrak dalam skripsi ini juga dibuat dalam 2 bahasa. Yang ketiga itu hasil penelitiannya, dan abstrak tersebut dibuat dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Masuk di bab 1 yaitu pendahuluan. Terdapat 4 yang akan saya jelaskan terkait dari bedah skripsi tersebut. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, dan yang keempat manfaat hasil penelitian. Yang pertama adalah latar belakang. Gambaran umum variabel dalam skripsi tersebut sudah benar pada bagian menguraikan pentingnya variabel dan definisi variabel yang dibuktikan dengan adanya kalimat sangat penting bagi para calon investor ataupun pemegang saham serta manajer keuangan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga saham sehingga keuntungan yang diharapkan dengan adanya saham dapat diperoleh secara maksimal. Untuk gambaran umum lokasi penelitian dan data awal mengenai variabel di lokasi tersebut sudah benar, karena sudah ada data yang disajikan dalam bentuk tabel yang diambil dari website. Kedua adalah rumusan masalah. Dalam skripsi yang telah dibedah sudah sesuai, karena rumusan masalahnya telah dibuat dalam bentuk kalimat tanya, serta sudah dirumuskan dengan tegas, jelas, dan cermat. Yang ketiga, tujuan penelitian. Dalam skripsi yang telah dibedah sudah sesuai, karena sudah sejalan dengan rumusan masalah penelitian dirumuskan dengan kalimat yang jelas dan merupakan jabaran pemecahan masalah penelitian tersebut. Yang keempat, manfaat penelitian, di mana dalam skripsi tersebut sudah tepat sasaran karena ditujukan bagi pengembangan ilmu maupun bagi kepentingan praktis dan diuraikan secara jelas. Ini tampilan tersebut merupakan isi dari skripsi yang telah
saya bedah terkait dengan bab 1, yaitu pendahuluan. Sekarang masuk di bab 2, yaitu terdapat tinjauan pustaka, kerangka pikir, dan hipotesis. Yang pertama adalah tinjauan pustaka. Sesuai dengan tampilan di sebelah kiri, bahwa tinjauan pustaka dalam skripsi yang telah dibedah sudah tepat, karena telah memuat uraian mengenai variabel penelitian, mulai dari definisi hal-hal penting dalam variabel dan pengukuran variabel, serta memuat penelitian sebelumnya dengan menguraikan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain terkait dengan judul yang sama, di mana penelitian sebelumnya memuat tujuan penelitian, hasil penelitian, persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua adalah kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dalam skripsi yang telah dibedah sudah tepat karena dibuat dalam bentuk uraian dan skema dari skripsi tersebut. Yang ketiga, hipotesis. Pada skripsi yang telah dibedah, yaitu sudah sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi dan tugas akhir, yaitu sudah sejalan dan dapat menjawab masalah penelitian. Masuk di bab 3, yaitu metode penelitian. Ada 5 subbab yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah variabel dan desain penelitian. Yang kedua, definisi operasional dan pengukuran variabel. Yang ketiga, populasi dan sampel. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Dan yang kelima adalah teknik analisis data. Yang pertama adalah variabel dan desain penelitian. Variabel penelitian ini sudah sesuai, di mana menguraikan dua variabel disertai dengan kedudukan variabel, yaitu di mana tingkat inflasi atau variabel X sebagai variabel bebas atau independen, dan sahamnya yaitu sebagai variabel Y dalam skripsi tersebut sudah sesuai atau sudah tepat, di mana penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan data yang dikumpulkan merupakan data sekunder. Yang kedua, definisi operasional dan pengukuran variabel. Yang pertama, definisi operasionalnya sudah tepat karena memuat gambaran yang jelas mengenai variabel yang diteliti. Kemudian yang kedua, pengukuran variabelnya sudah sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi dan tugas akhir. Yang ketiga adalah populasi dan sampel. Untuk populasinya sudah sesuai karena telah sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi dan tugas akhir. Dan untuk sampelnya di mana sudah sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi dan tugas akhir, di mana memuat teknik penarikan sampel. Dan yang keempat yaitu teknik pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini sudah tepat karena menjabarkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, yaitu metode dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait data yang akan diteliti. Kemudian yang kelima yaitu teknik analisis data. Dalam skripsi tersebut sudah tepat karena telah menguraikan jenis teknik analisis data yang digunakan, yaitu uji regresi linear sederhana, uji korelasi, dan uji.
Next yaitu bab 5. Next. Bab 4 tadi. Bab 4 kayaknya. Next sekarang bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Terkait bab 4 bagian hasil dan pembahasan itu ada 4 pembahasan yang akan saya jelaskan terkait dari skripsi yang sudah dibedah. Yang pertama adalah gambaran umum variabel. Gambaran umum variabel pada skripsi yang telah dibedah, secara umum data ini sudah lengkap dan secara umum sudah memberikan gambaran tentang hasil penelitian. Yang kedua, penyajian datanya dalam skripsi tersebut telah sesuai, di mana telah memuat data yang diperoleh terkait penelitian. Juga dalam penyajian datanya memuat tentang tingkat inflasi dan harga saham. Yang ketiga, analisis data. Analisis data yang terdapat di skripsi yang telah dibedah menurut dari kelompok 9 sudah sesuai, di mana telah menjelaskan menggunakan analisis data, antara lain analisis regresi linear sederhana, koefisien, korelasi, dan diuji. Kemudian yang keempat, hasil penelitian dan pembahasannya pada skripsi yang telah dibedah sudah sesuai karena telah memuat uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan penelitiannya. Kemudian next, bab 5, kesimpulan dan sarannya. Nah, yang pertama adalah kesimpulan. Dalam skripsi tersebut, untuk penarikan kesimpulan bahwa skripsi yang telah dibedah ini sudah sesuai dengan pedoman penulisan, di mana dibuat berdasarkan kesimpulan mengenai variabel penelitian serta kesimpulan hasil penelitiannya. Untuk saran, pada skripsi tersebut sudah sesuai karena telah memuat uraian mengenai sasaran yang akan dituju pada pihak-pihak yang bersinggungan dalam skripsi tersebut. Nah, yang terakhir adalah daftar pustaka. Untuk daftar pustaka pada skripsi yang telah dibedah, dari pengetikan daftar pustaka pada skripsi tersebut sudah sesuai dengan pedoman penulisan skripsi dan tugas akhir, di mana cara pengetikan daftar pustaka mengacu pada model American Psychology Association atau disingkat dengan APA, diketik dengan jarak baris 1 atau single, di mana di batas kiri pengetikan dengan model menggantung dengan jarak 1,2 cm, serta antara pustaka yang satu dengan pustaka yang lain diantarai satu baris, disusun secara alfabetis dan tanpa mengelompokkan berdasarkan jenis pustaka yang dirujuk. Nah, itulah tadi hasil dari
hasil bedah dari skripsi yang telah saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.